Maka Allah mengingatkan kepada kita, ingat loh ya, ini yang kamu lakukan, ini konsekuensinya. Ini yang kamu kerjakan, ini konsekuensi dan dampak akibatnya. Maka kata Allah, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka aku sebentar, fasanuyassiruhu lil usra. Oh, kelompat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak berguna hartanya baginya idza taradda, apabila dia telah tersungkur. Taradda itu artinya tersungkur, meluncur, itu namanya taradda. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya taradda itu adalah nanti di akhirat saat orang-orang masuk neraka, hartanya sama sekali tidak akan bisa bermanfaat. Kenapa masuk neraka itu disebut taradda yang artinya meluncur, tersungkur? Karena neraka, kalau kita sebut, oh dia tersungkur. Tersungkur itu ke bawah atau ke atas? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kalau ke atas terbang namanya. Dia tersungkur. Kenapa Allah menyebut neraka itu disebut orang yang masuk neraka itu adalah orang yang tersungkur? Karena neraka itu berada di kedalaman yang sangat luar biasa. Dulu pernah kita kaji. Berapa dalam neraka Ustaz? Kata Rasulullah, kalau kita lempar batu, ini saya berada di paling atas neraka, terus kita lempar batu, batu itu baru akan sampai di dasar neraka butuh waktu 500 tahun, kata Rasulullah SAW. Baru sampai di dasar 500 tahun, nggak terbayang berapa dalamnya itu. Maka kata Allah, tidak akan berguna lagi harta yang kamu simpan, yang kamu pelit selama hidup itu, yang kamu simpan seakan-akan kamu hidup selamanya itu, yang kamu investasikan seakan-akan kamu akan hidup sampai tua, itu nggak akan bisa menolong kamu ketika nanti di akhirat. Padahal sebenarnya harta itu yang kita kumpulkan hari ini sebenarnya bisa menolong kita di akhirat atau tidak? Hah? Bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Dengan sedekah setiap kita datang ke masjid, ada orang lapar kita beri makan, ada Jumat berkah kita sumbang, santunan anak yatim kita ikut serta, pembangunan masjid kita ikut nyumbang, itu harta yang kelak akan bermanfaat di akhirat. Bukan harta yang kita tabung. Harta yang kita tabung di rekening, saat kita meninggal, kuburan kita masih basah, ahli waris sudah memperebutkan harta peninggalan. Kalau dalam bentuk emas, ketika kita meninggal, ahli waris berebut untuk menjualnya. Bahkan kadang-kadang ahli waris berantem sampai tidak lagi kenal saudara karena memperebutkan harta peninggalan orang tuanya. Kenapa? Karena hartanya hanya dipakai untuk kepentingan dunia. Sebenarnya bermanfaat. Lalu kenapa ayat ini Allah mengatakan tidak berguna hartanya nanti di akhirat? Apa maksudnya? Karena orang-orang yang pelit itu tadi, yang dimaksud orang yang pelit di dalam Islam itu bukan orang-orang yang hidupnya sampai irit sekali, bukan. Orang yang pelit di dalam Al-Quran itu adalah orang yang kalau dalam urusan dunia dia selalu menganggap murah, tapi dalam urusan akhirat dia selalu menganggapnya mahal.